Unjuk rasa di Kejari, tuntut penanganan kasus korupsi Perjadin DPRD. Warga antusias terima bantuan BLT Kesra di kantor pos. Riset dan inovatif Expo 2025 tampilkan karya ilmiah ramah lingkungan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Sulut selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Masa aksi dari berbagai organisasi datangi kantor Kejaksaan Negeri Bualemo tuntut penanganan dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2020-2022. Tak puas dengan lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2020-2022 di lingkungan DPRD Kabupaten Bualemo, puluhan massa aksi dari berbagai organisasi menggeruduk kantor Kejari Bualemo hingga menimbulkan ketegangan saat massa aksi berupaya menerobos pagar kejaksaan. Massa mendesak agar Kejari Bualemo benar-benar serius dalam menangani kasus ini dan meminta agar segera menetapkan tersangka. Hal ini yang paling utama adalah pimpinan DPRD. Jadi kami fokus mengawal persoalan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif yang itu terjadi di DPRD Kabupaten Bualemo. Dan tuntutan kami di Kejaksaan Negeri Bualemo itu jelas, yang pertama kami ingin pihak kejaksaan itu tidak tebang pilih. Yang kedua, proses ini kami tunggu hasil untuk kemudian mempercepat proses penetapan tersangka. Sehingga semua dukungan-dukungan yang kami lakukan dalam hal ini untuk mengawal kasus ini tetap kami akan sampaikan, karena kami pikir ini penting untuk kemudian mengawal semua kasus yang ada di Kabupaten Bualemo. Jadi memang kami pikir kenapa harus mengawal ini, karena itu tadi kami pikir DPRD saat ini yang ada pada periode 2019-2024 itu kami pikir mereka hanya menggunakan anggaran tidak bertanggung jawab atas hal itu. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bualemo menegaskan kasus korupsi perjalanan dinas DPRD ini terus dalam penyidikan. Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejari Bualemo pun telah menggeledah kantor DPRD Bualemo serta sejumlah hotel di berbagai daerah demi mengumpulkan bukti dalam kasus ini. Kasih Pitsus Kejari Bualemo bilang, dalam kasus ini setidaknya hampir 200 orang saksi di lingkungan DPRD Bualemo yang akan diperiksa, hingga membuat proses penyidik berlangsung cukup lama. Ada tamu dan Bapak Ibu Perdis itu hampir 200 saksinya. Dan sekarang sudah separuh jalan. Kita tim DIK mengharapkan bahwa semua saksi kita periksa. Habis itu ini kepala-kepala tua-tuanya ini, tua-tua Yahudi kita periksa. Seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada desakan penetapan tersangka. Belum. Kita masih pemeriksaan saksi. Karena teman-teman kalau kita lewatin saksi yang 50 ini, orang udah terima uang juga. Jadi 50 sampai 100 saksi ini, walaupun mungkin cuma 4 juta, 5 juta, tapi itu uang rakyat. Kalau kita skip itu, nanti dihitung BPKP, tidak sampai begitu. Bapak Ibu mungkin tahu, temuan inspektorat itu dan BPKP itu cuma 200-an juta. Tidak seperti itu. Satu sprindik itu 400% dari situ. Dan satu sprindik lagi itu 800% dari situ. Proses penyidikan sudah mencapai hingga 60%. Bahkan Kejari Bualemo pun mengaku telah mengantongi jumlah kerugian negara akibat kasus ini. Kejari Bualemo memastikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Bualemo ini akan diusut tuntas tanpa tembang pilih. Kris Kamisma, Kompas TV Bualemo, Gorontalo. Satgas 3 Preventif Ops Madago Raya intensif melakukan razia kendaraan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Poso. Razia dilakukan secara serentak di 4 pos Kamtipmas yang berada pada jalur lalu lintas masyarakat dan titik rawan gangguan keamanan. Razia ini dilakukan di 4 pos, masing-masing pos Kamtipmas Taman JK, Kalora, Masamba, dan Tabalu. Personel memeriksa kendaraan roda 2 hingga roda 4 yang melintas, termasuk barang bawaan pengendara.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi. Petugas dengan teliti memeriksa kendaraan untuk mencegah peredaran senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi, hingga atribut organisasi terlarang. Kasub Satgas Humas Satgas 4 Banops Madagoraya, Ibtu Rianto Hilian bilang, langkah ini merupakan bagian dari upaya mempersempit ruang gerak kelompok yang mencoba memanfaatkan jalur darat untuk membawa barang berbahaya. Satgas Ops Madagoraya telah melaksanakan razia kendaraan roda 2 maupun roda 4 di 4 titik secara serentak, yaitu pos Kotis Kamtipmas Tambajeka, pos Kamtipmas Kalora, pos Kamtipmas Masamba, dan pos Kamtipmas Kelurahan Tabalu. Jadi untuk kendaraan roda 2 ada 4 yang melintas itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang-barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi seperti senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi, hingga atribut terlarang. Langkah ini untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba untuk melalui jalan darat membawa barang-barang berbahaya. Masyarakat Desa Kawendeng mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas 3 Madagoraya Pos Kalora yang telah membantu kami, di mana kami merasa aman beraktivitas di kebun kami masing-masing karena adanya pendampingan, di mana Pos Madagoraya selalu mendampingi kami dalam pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang naik turun di kebun masing-masing. Rianto menyebutkan bahwa razia juga dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan. Razia berjalan lancar tanpa adanya temuan barang berbahaya. Meski demikian, petugas tetap meningkatkan kewaspadaan dan memaksimalkan fungsi pos Kamtipmas sebagai garda terdepan pengawasan di lapangan. Rolis Muklis, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, Saudara, Wali Kota Gorontalo inspeksi mendadak ke sejumlah kantor dinas di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo saat sidak ratusan ASN tidak berada di kantor saat jam kerja tanpa keterangan. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea lakukan sidak ke sejumlah kantor dinas di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Setidaknya ada 4 kantor dinas yang kali ini disidak, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Pertanian, serta Dinas Pangan. Satu persatu setiap ruangan kantor dinas langsung diperiksa wali kota. Alhasil Wali Kota Gorontalo mendapati ratusan ASN tidak hadir tanpa keterangan saat jam kerja. Bahkan Wali Kota Gorontalo bilang dari 4 kantor dinas yang disidak, Dinas Kesehatan jadi yang terparah, yakni sebanyak 68 pegawai tidak hadir. Sementara Dinas Pendidikan pun didapati sebanyak 50 ASN yang tidak berada di kantor saat jam kerja tanpa alasan yang jelas. ASN yang kedapatan bolos saat jam kerja ini pun langsung diperintahkan mengikuti apel pada esok hari. Bahkan Wali Kota Gorontalo tidak segan-segan langsung memberikan surat peringatan pertama kepada seluruh ASN yang bolos tanpa keterangan ini. Empat PD, dari 4 itu yang parah Dinas Kesehatan 68 orang, baru yang satu apa? Pendidikan, kita 50 orang. Alhamdulillah pangan lengkap, pertanian lengkap. Jadi ini satu pembelajaran bagi masing-masing pegawai, dan mereka diwajibkan untuk apel besok pagi, dan tidak hadir apel besok pagi di kantor itu. Artinya saya tidak pernah melarang, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah melarang pegawai keluar, tetapi harus membawa surat. Dan ini yang sepertinya kurang perhatian. Padahal saya tidak pernah melarang, urusan pribadi silakanlah, tidak melarang urusan pribadi, tetapi harus ada izin. Nah, kalau begini kondisinya, nanti saat kita suruh tangkap sama satpol kalau berjalan tidak izin. Wali Kota berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dapat bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Kris Kamisma, Kompas TV Kota Gorontalo. Warga antusias terima bantuan BLTS Kesrah di kantor pos. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut, Saudara. Sejak pagi, ratusan warga di Kota Mobagu tampak antusias dan rela mengantre di kantor pos Kota Mobagu demi menerima bantuan langsung tunai sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra tahun 2025. Sejak pagi antrean panjang nampak menghiasi halaman kantor pos Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Warga datang dengan membawa berkas persyaratan seperti kartu identitas dan surat pemberitahuan penerima bantuan. Sebelum bantuan diberikan, terlebih dahulu petugas kantor pos melakukan pendataan secara bertahap. Selain bersyukur, bagi warga adanya bantuan program BLTS Kesra ini sangat berarti karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah meningkatnya harga bahan pokok di pasaran. Senang nggak dapat bantuan? Senang sekali. Berapa banyak bantuan yang diberikan? 900. Jadi nantinya untuk bantuan itu digunakan buat apa? Untuk keperluan hari-hari dan kebutuhan anak. Ya, Bu, untuk mendapatkan bantuan ini susah nggak? Enggak. Apa saja yang disiapkan ini? KTP dengan kartu keluarga. Koordinator lapangan Bansos Fadli Fardriansyah Kurnia bilang, berdasarkan data dari Kementerian Sosial, sebanyak 5.802 KPM penerima BLTS Kesra disalurkan melalui kantor pos Kota Mobagu, mencakup pembayaran untuk bulan Oktober, November, dan Desember dengan total Rp900.000 per penerima. Untuk di kantor pos KC Kota Mobagu, kita mendapatkan alokasi dari data yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebanyak 5.802, di mana untuk pembayaran uang bantuan ini sebesar 300.000 dari triwulan 4 dari bulan Oktober, November, dan Desember. Untuk memastikan seluruh penerima mendapatkan haknya, pihak kantor pos juga melakukan layanan dengan mendatangi rumah warga yang sakit atau berhalangan hadir. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara di Kota Manado, pencairan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Kesejahteraan Rakyat mulai dilakukan pihak PT Pos Indonesia. Di kantor pos cabang utama Manado, ratusan warga mulai membadati kantor pos dan antri untuk mencairkan bantuan senilai Rp900.000. Inilah suasana di kantor pos cabang utama Manado di Jalan Samratulangi, Kota Manado, Rabu pagi. Pantauan Kompas TV, warga penerima manfaat membadati areal kantor pos Manado untuk antre dan melakukan pencairan bantuan langsung tunai sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra. Bantuan BLTS Kesra yang disalurkan melalui kantor pos di seluruh Indonesia ini senilai Rp900.000 per keluarga penerima manfaat. Warga mengaku bersyukur bantuan ini sudah mulai disalurkan karena akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk pencairan BLTS. Oh iya, Ibu warga di kelurahan mana kalau boleh tahu? Dari Kelurahan Kombos Barat. Oh oke. Ibu boleh cerita sedikit bagaimana mekanisme Ibu mengetahui bahwa Ibu sebagai penerima BLT Kesra ini? Dari awal bulan November, dari Kepala Lingkungan sudah memberitahu dan seterusnya saya mencari informasi lewat online dan setelah itu melakukan verifikasi di kantor pos. Rangka keperluan buat Oma. Nah, ini hari ini datang ke kantor pos untuk apa? Menerima uang. Menerima bantuan. Iya, bantuan Oma sakit-sakit. Oke, Oma dapat bantuan berapa hari ini? 900.000. Beli obat adik. Oke. PT Pos Indonesia Cabang Manado akan menyalurkan BLTS Kesra bagi 114.000 lebih keluarga penerima manfaat di 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Hingga 25 November, realisasi penyaluran BLTS Kesra ini sudah mencapai 21% dari total penerima. Penyaluran BLT Kesra ini di Sulawesi Utara sama dengan sebelum-sebelumnya, jadi kita bayarkan secara tunai. KPM datang ke kantor pos dengan membawa KTP atau surat undangan serta kartu keluarga. Pak, untuk di Manado sendiri penyaluran sudah dimulai sejak kapan? Untuk di Manado sendiri penyaluran sudah dimulai sejak tanggal 20 November. Dijadwalkan pendistribusian BLTS Kesra ini akan berlangsung hingga akhir November mendatang. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dari Gorontalo ratusan warga antusias dan rela mengantri untuk bantuan langsung tunai sementara senilai Rp900.000.
pihak kantor pos menjadwalkan penyaluran untuk 2 kecamatan per hari demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses penyaluran. Untuk menerima bantuan BLTS tahun 2025 ini, warga begitu antusias dan rela mengantri. Bahkan tidak sedikit penerima manfaat yang sudah lansia juga ikut mengantri. Berdasarkan data di kota Gorontalo, ada sebanyak 3.169 penerima manfaat. Sementara untuk keseluruhan Provinsi Gorontalo, total penerima berjumlah 48.000. Di kota Gorontalo, bantuan ini sudah mulai disalurkan sejak beberapa hari terakhir. Dalam sehari, kantor pos menjadwalkan 2 kecamatan demi menjaga ketertiban dan kelancaran proses penyaluran. Koordinator penyaluran BLTS Kestra Kota Gorontalo bilang hingga saat ini proses penyaluran berjalan lancar meski kerap terkendala dalam aplikasi. Selain melayani penyaluran sesuai jadwal yang ada, kantor pos Gorontalo juga akan melakukan proses penyaluran melalui loket dan pengantaran langsung ke lokasi penerima manfaat. Saya kasih jadwalnya itu per desa, misalnya di Kota Barat ya, ada Buli Ide atau Buladu jam 8 sampai jam 9. Jadi saya kasih jadwal supaya tidak terjadi kerusuhan lah di pembayarannya, penyalurannya. BLTS juga itu dia kalau penerima langsung dia bisa bawa KTP asli. Baru kalau mewakili dia harus membawa kartu keluarga asli dan yang menerima itu harus 1 kartu keluarga, tidak bisa pisah. Dan yang mewakili harus membawa KTP asli juga seperti itu. KTP undangan ini dari hari Senin. Undangan dari hari Senin. Jadi ini dibagi bagaimana Bu untuk penerimanya? Kelurahan atau? Kelurahan. Nah ini berkas-berkas yang ada kesulitan KTP sama kartu keluarga. Rencananya digunakan untuk apa? Ya sekolah anak. Penyaluran BLTS Kestra 2025 ini pun diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, serta mampu meringankan beban masyarakat di Gorontalo. Krisma Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo. Berita lainnya, saudara, jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, beberapa harga bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan, Karombasan mengalami kenaikan. Cabai rawit yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, harga sejumlah kebutuhan dasar di pasar tradisional di Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami lonjakan harga yang signifikan. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditas cabai rawit dan bawang merah. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp20.000 kini naik menjadi Rp40.000. Sedangkan harga bawang merah sebelumnya Rp30.000 per kilogram, saat ini dijual Rp44.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat masih berada di harga normal yaitu Rp3.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu minimnya pasokan dari petani di daerah penghasil yang mungkin diakibatkan karena faktor cuaca. Kalau rica sekarang sudah Rp40.000. Iya. Biasanya 25, 20 per kilo. Sekarang sudah naik, sudah Rp40.000. Mungkin DP naik ini, mungkin DP stok kurang stok. Jadi pasokan dari daerah iya, kurang. Jadi DP ini rica naik. Bawang merah lagi semula naik. Biasa cuma Rp40, 36, sekarang so Rp40. Oh, so berkurang. Dorang kan masih murah, dorang sudah stok. Biasa orang cuma beli setengah kilo, sudah ambil 3 kilo. Jadi orang so stok duluan dang. Jadi sekarang rica naik, so menurun orang beli. Orang mau bilang bagaimana Kang, so waktunya mau naik mungkin, jadi orang harus beli, orang perlu. Jadi biar mahal itu tetap. Ya tetap, karena mau pakai. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa turun langsung untuk memastikan harga di pasaran sehingga jelang Natal dan Tahun Baru nanti harga kebutuhan pokok maupun bumbu dapur bisa di harga normal. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, perusahaan umum daerah Pasar Kota Manado komitmen akan menjamin kenyamanan dan rasa keamanan bagi para konsumen menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Hal ini akan dibarengi dengan pola penertiban bagi setiap pedagang yang tidak mematuhi aturan.
Luki Senduk selaku Direktur Utama PD Pasar Manado mengungkapkan bahwa menjelang Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 2026 pihak direksi dan manajemen akan terus melakukan pemenahan di sektor lokasi parkir maupun harga lapak para pedagang. Hal tersebut menjadi prioritas dikarenakan untuk mengantisipasi lonjakan padatnya konsumen atau pembeli saat sepekan menjelang hari besar keagamaan. Keterangan Luki ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban bagi para pembeli dan pedagang saat sedang melakukan transaksi jual beli di pasar bersehati. Secara rutin setiap tahunnya dalam rangka persiapan hari-hari besar, khusus untuk akhir tahun dan awal tahun depan, yaitu Natal dan Tahun Baru, sudah rutin kami melaksanakan persiapan, yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan serta ketertiban di pasar. Seperti kita ketahui bahwa di saat-saat tersebut akan membludak pedagang musiman yang akan datang. Maka kita tetap konsisten dengan aturan yang ada, maka itu harus diatur sesuai dengan penataan pasar yang kita kelola. Meski sementara dalam konsentrasi dengan program persiapan Natal 2025, potensi penjualan di area terlarang akan langsung segera ditertibkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Hari Armada, Kodairal 8 gelar lomba menggambar anak-anak akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, serangkaian kegiatan digelar Kodairal 8 jelang perayaan Hari Armada 5 Desember mendatang. Salah satu kegiatan yang digelar adalah lomba menggambar yang melibatkan para anak-anak yang dipusatkan di Kompleks Satrol Bitung. Sejumlah anak-anak tampak antusias mengikuti lomba menggambar yang digelar Kodairal 8 di halaman Kompleks Satrol Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis pagi. Gelaran lomba menggambar dengan tema laut ini bertujuan memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan serta maritim kepada anak-anak sejak usia dini. Komandan Kodairal 8 Laksda TNI Deri Trisananto Suhendi bilang, melalui kegiatan ini TNI Angkatan Laut ingin membangun pemahaman dan kecintaan terhadap laut Indonesia. Selain kegiatan menggambar dengan sasaran siswa Taman Kanak-Kanak, turut digelar lomba fashion show bagi para anak-anak. Hari ini kita sudah melaksanakan yang pertama doa bersama, ya, doa bersama, di mana doa bersama ini seluruh Indonesia serentak, ya, dipimpin dari Koarmada RI di Jakarta, dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada RI. Kemudian yang kedua kita melaksanakan lomba mewarnai dengan tema cinta laut. Ya, ini untuk anak-anak ke level Taman Kanak-Kanak. Kebetulan kita punya Taman Kanak-Kanak Hantuah, ya, juga dari Taman Kanak-Kanak yang lain, ya. Kemudian ada lomba fashion show juga untuk anak-anak. Nah, ini juga merupakan rangkaian yang ada di Bitung. Kita berharap anak-anak ini akan memahami bahwa negara kita ini negara kepulauan, sehingga dia bisa cinta dengan laut, ya. Kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada mereka supaya mereka ingat bahwa Indonesia ini adalah 2/3-nya adalah lautan. Dalam rangkaian Hari Armada, Kodairal 8 juga melakukan doa bersama yang dipusatkan di Masjid Ar-Rashid Satrol Kodairal 8 dan Gereja Pauk Mako Kodairal 8. Ada juga penyerahan bingkisan dalam rangka Hari Guru tahun 2025 bagi para guru-guru sekolah Yayasan Hang Tuah di Kota Bitung. Selanjutnya, Komandan Kodairal 8 meluncurkan Rigid Boyanci Boat atau RBB Lanal Kuandang dan launching Region 8 Quick Response atau Tim Reaksi Cepat Kodairal 8 di Dermaga Samla Satrol Kodairal 8. Rangkaian kegiatan jelang Hari Armada kali ini turut dihadiri Wadan Kodairal 8 serta jajaran dan pengurus Jala Senastri Daerah Kodairal 8 GJK RI. Yana Mekasingal, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Berita lainnya, Saudara, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon melakukan kunjungan kerja di Kota Manado pada Rabu pagi. Salah satu agenda kunkernya adalah melihat langsung proses renovasi Museum Daerah Provinsi Sulut yang hampir rampung di Pugar. Kedatangan Menteri Kebudayaan Nasional Fadlizon di Kota Manado disambut langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Rabu pagi. Dari bandara, Menteri langsung menuju Museum Provinsi Sulawesi Utara untuk meninjau langsung proses perbaikan menyeluruh dari museum ini. Di museum ini, Menteri Kebudayaan bersama Gubernur Silvanus dipresentasikan rencana rancangan bangunan museum yang didesain secara modern dan memiliki sejumlah fitur futuristik yang bertujuan membuat museum menjadi pusat kebudayaan yang lebih modern dan multifungsi, yaitu sebagai pusat edukasi dan penelitian. Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang bahwa pembangunan Museum Provinsi Sulawesi Utara saat ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya dan peradaban masyarakat. Tidak seperti yang sempat dihebohkan beberapa waktu lalu, di mana sempat beredar kabar museum akan dijual. Seperti yang saya katakan tadi, saya merasa senang, sangat mengapresiasi. Tadinya berita tentang Museum Sulawesi Utara ini berita yang viral. Museumnya waktu itu katanya mau dijual, wah, sampai saya juga mendapat ini. Nah, tapi setelah ada terpilih gubernur baru, Pak Silvanus, Pak Julius Silvanus, beliau langsung pada waktu itu juga menyampaikan kepada saya, kita akan perbaiki gitu. Dan sekarang saya lihat langsung sudah 50, mungkin sebentar lagi bulan depan sudah jadi. Dan tadi dari paparan itu planning untuk museum ini luar biasa sebagai museum provinsi, dan narasinya sudah kelihatan dengan baik, dengan jelas, storyline-nya, nanti tinggal mungkin sentuhan dari tata pamernya. Kita harapkan memang semua museum-museum di provinsi itu ada upgrade, ya. Mungkin ini malah justru yang pertama. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga warisan budaya Sulawesi Utara lewat renovasi museum ini. Usai mengunjungi Museum Provinsi Sulut, rombongan Menteri Kebudayaan beserta Gubernur Silvanus menuju lokasi pelaksanaan pameran Filateli Nasional di salah satu pusat perbelanjaan di Manado, di mana Menteri Kebudayaan membuka jalannya pameran Filateli Nasional sembari melihat sejumlah perangko yang bernilai sejarah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Edward Siri, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengingatkan kepada seluruh insan kesehatan seprovinsi Sulut untuk melakukan deteksi dan langkah penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC. Hal ini disampaikan Gubernur pada momen peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang diperingati pemerintah Provinsi Sulut pada Selasa sore. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan perhatian khusus terhadap penanganan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Selasa sore. Gubernur Silvanus meminta agar para petugas kesehatan, terutama di lini terdekat dengan masyarakat, yakni puskesmas, untuk mengintensifkan screening penyakit tuberkulosis. Sehingga ketika ada temuan khusus, langkah pengobatan hingga pencegahan terhadap kontak erat bisa segera dilakukan. Sementara Bupati Kepulauan Sitaro Cynthia Kalangit bilang, langkah Pemkab Sitaro dalam upaya eliminasi kasus TBC ini ialah dengan memperluas screening kesehatan. Sekalipun wilayah Sitaro memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan. Teman-teman di puskesmas didorong untuk bisa menemukan kasus sebanyak-banyaknya, dalam arti tentu orang yang punya keluhan terkait dengan gejala-gejala tuberkulosis. Kemudian ditemukan dan diobati tentunya, karena kalau pengobatan tuberkulosis itu kan waktu yang panjang, sehingga ketaatan minum obat itu sangat berperan dalam kesembuhan. Juga punya tenaga medis yang cukup banyak, satu tersebar di Sulawesi Utara. Ketiga, kami juga punya tempat untuk menampung mereka. Ya, ada rumah sakit infeksi di situ,
kita juga punya lab ya, yang dipakai Indonesia Timur, semua datang kemari. Jadi kita sebenarnya punya kekuatan ya, sumber daya manusia yang kita punya, kemudian fasilitasnya kita juga punya. Sekarang tinggal niat para tenaga medis ini untuk dia melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini. Data terbaru Kementerian Kesehatan terdapat estimasi 14 ribuan kasus baru tuberkulosis di Sulawesi Utara. Dari total angka tersebut, sudah terdiagnosa kurang lebih 7.900 pasien. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari daerah Indonesia Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Sulut, saudara. Puluhan anak SMA di Jalan Cakalang, Kota Makassar terjaring operasi Zebra Pahlawan 2025 oleh Satlantas Polres Pelabuhan Makassar. Para pelajar yang tidak mengenakan helm dan membawa motor ke sekolah ini langsung ditilang etle dan diminta orang tuanya untuk datang. Dalam rangkaian operasi Zebra 2025, Polres Pelabuhan Makassar menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, termasuk pengendara di bawah umur yang kedapatan mengemudi tanpa kelengkapan surat dan tidak memenuhi syarat usia. Penindakan ini terungkap saat kamera ETLE statis di Jalan Cakalang, Kota Makassar. Pihak kepolisian mendapati banyak pelajar SMA yang mengendarai motor tanpa helm dan tanpa plat nomor lengkap dan SIM. Pelanggaran tersebut langsung diproses secara digital dan surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung menelpon orang tua pelanggar untuk mengambil kendaraan anaknya agar setelah diproses tilang sang anak tidak lagi membawa kendaraan ke sekolah. Baik, kebetulan hari ini hari ke-11 kami melaksanakan operasi Zebra. Sasaran kami hari ini yaitu anak sekolah, di mana dari 8 prioritas sasaran kami termasuk salah satu pengendara yang di bawah umur dan pengendara yang tidak menggunakan helm. Bu, tadi kan banyak yang didapati anak sekolah ini bawa kendaraan sendiri dan tidak pakai helm. Apa tindakannya, Bu? Ya baik, untuk anak-anak sekolah yang kami dapati tidak menggunakan helm dan masih di bawah umur yang tidak memiliki SIM, kami melakukan tindakan tilang etle. Ya, di samping itu juga kami melakukan edukasi kepada para anak sekolah. Kami juga meminta untuk menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah. Yang bagi yang tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm, kami meminta orang tuanya untuk menjemput motornya ke sekolah. Pihak kepolisian juga mengimbau orang tua untuk tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak yang belum memenuhi syarat usia untuk mengemudi. Operasi Zebra yang berlangsung hingga 30 November ini menargetkan penurunan angka pelanggaran lalu lintas. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, kantor pos cabang Ambon mulai menyalurkan bantuan langsung tunai Kesra murni senilai Rp900.000 kepada warga kota Ambon. Penyaluran dilakukan secara bertahap di kantor pos maupun kantor desa di sejumlah wilayah. Penyaluran BLT Kesra murni ini dilakukan langsung oleh kantor pos cabang Ambon. Warga penerima dapat mengambil bantuan tersebut di kantor pos maupun di kantor desa yang telah ditunjuk di berbagai lokasi. BLT Kesra murni ini mulai disalurkan di Ambon oleh kantor pos sejak 21 November lalu dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025 mendatang. Kemarin itu batu merah itu ada kurang lebih 4.000 kpm, tapi yang tersalur mungkin baru setengahnya, sekarang masih berlanjut. Kemudian yang hari ini ada Karpan, ada itu kemarin dari mana? Dari Alang ya, desa Alang juga. Kemudian ya desa-desa yang di sekitar sini yang masih terdekat dengan kantor pos Ambon. Bantuan senilai Rp900.000 ini disambut gembira oleh warga penerima. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan langsung tersebut. Membantu untuk biaya sekolah anak, kebutuhan hari-hari lah itu. Ini 900 ya, 3 bulan.
Jumlah penerima BLT Kesra di Maluku yang dilayani kantor pos cabang Ambon mencapai 88.000 orang, tersebar di 6 kabupaten kota. Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga di tengah kondisi ekonomi saat ini. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Berita lainnya, polisi menahan seorang lansia berusia 70 tahun serta mengamankan seorang anak berusia 4 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya anak berusia 4 tahun ini dilaporkan hilang oleh orang tuanya saat bermain di sekitar rumahnya di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala pada Rabu sore. Dari rekaman CCTV, anak tersebut terlihat dibawa oleh seorang pria yang tidak dikenal. Antara jam 5 sampai setengah. Anak berusia 4 tahun berinisial IB yang sebelumnya dilaporkan hilang dan terekam CCTV dibawa oleh seorang pria misterius pada Rabu sore, akhirnya ditemukan pihak kepolisian sektor Manggala Makassar pagi kemarin. Anak 4 tahun tersebut ditemukan di rumah pria lansia yang membawanya lokasi Pacerakang, Kecamatan Biringin Ganaya, Makassar. Dari pemeriksaan diketahui jika pria misterius yang membawa anak tersebut merupakan lansia berusia 70 tahun bernama Herianto. Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan polisi dan orang tua, anak berusia 4 tahun ini dalam keadaan baik dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski begitu, polisi masih melakukan pemeriksaan kepada lansia tersebut untuk mengetahui motifnya membawa anak tersebut. Nanti kita dampingi ya Pak sepupunya gitu. Mulai ditelusuri sampai berhentinya di mana CCTV. Nah, kemudian kita lempar di grup warga juga. Jadi sudah ramai di grup-grup warga juga kasih petunjuk bahwa ini begini. Ternyata keluarganya juga bahwa ini tadi datang di sini gitu. Nah, ada keluarganya sendiri juga bilang oh ada di sana, ada di Pacerakang. Jadi anggota pergi sana untuk menjemput bawa ke sini. Jadi pada saat ini anak korban ini bermain-main di pinggir di jalan situ di blok-blok 6, nah, itu ada sementara melintas terduga pelaku Pak Herianto ini berjalan kaki. Dia melihat bahwa anak ini hampir ditabrak oleh motor sehingga diambil ini anak. Kemudian dia bawa jalan. Penelusuran CCTV itu sampai dia melintas di depan Polsek Manggala di situ. Kemudian naik angkot lagi penelusuran CCTV sehingga dilakukan pencarian anggota Polsek Manggala bersama warga. Sementara itu, orang tua korban bersyukur anaknya telah kembali. Adapun terkait lansia yang membawa anaknya, ia tidak mengenalnya, namun dikatakan sering datang ke rumah kerabatnya di Perumnas Antang. Warga sekitar yang memang membantu di RT RW di blok 7. Nah, itu membantu dan memviralkan juga ya teman-teman di warganet atau di media sosial dan ikut memviralkan sampai alhamdulillah bisa ditemukan. Kenapa bisa kita tahu bahwa anaknya ada di sini, Pak? Jadi ternyata orang yang bersama dia ini itu memang sering ke sini, tapi bukan warga di sini. Ya, jadi dia warga Pacerakang, Dayak. Cuma dia punya keluarga di sini. Ya, cuma dia dikenal sama keluarganya saja. Jadi 2 orang atau 3 orang keluarganya yang kenal. Dan dia sering jalan kaki, ya, dari sini. Nah, cuma pada saat itu kan kami sebarkan informasi itu kurang lebih jam 8 jam 9 malam. Ya, informasi itu disebar, ya mungkin orang sudah mulai tidur, tidak lihat HP lagi, termasuklah keluarganya. Ya, nanti katanya habis sholat duha dia buka HP-nya, loh ini kayaknya ya yang dicari ini sudah viral 1 malam ini kan. Ya. Sebelumnya, laporan seorang anak 4 tahun hilang saat bermain di sekitar rumahnya di Perumnas Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Dari rekaman CCTV, anak 4 tahun tersebut terlihat berjalan kaki bersama pria misterius. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, kuota haji kabupaten kota dipastikan berubah drastis tahun ini, menyusul kebijakan baru Kementerian Haji Umrah yang mengubah jatah keberangkatan berdasarkan tahun mendaftar. Kini panitia tengah menyiapkan calon haji yang akan berangkat di tahun 2026. Perubahan jumlah kuota haji per kabupaten diumumkan Kementerian Haji dan Umroh.
Di Sulawesi Selatan, sejumlah kabupaten mengalami penurunan jumlah kuota seperti Toraja Utara yang hanya 2 orang, Kabupaten Tanah Toraja hanya 6 orang, Selayar hanya 6 orang jemaah, dan di sisi lain ada kabupaten mengalami peningkatan jumlah jemaah haji, seperti Kabupaten Wajo yang jemaahnya naik signifikan menjadi 1.902 jemaah, Bone 1.868, dan Kabupaten Goa sebanyak 1.410 jemaah. Ini terjadi karena aturan baru memberangkatkan jamaah sesuai tahun pendaftarannya. Tahun 2026, jamaah haji yang diberangkatkan adalah jamaah yang mendaftar di tahun 2011. Ini dilakukan meratakan masa tunggu jamaah menjadi 25 tahun saja. Kabid Haji dan Umroh Kemena Sulsel Iqbal Ismail mengatakan perubahan kuota menyebabkan panitia harus menyesuaikan secepat mungkin, apalagi persiapan haji tahun 2026 sudah 80%. Penyesuaian seperti jemaah yang tidak jadi berangkat tahun ini atau tertunda dan jemaat yang baru masuk dalam daftar jemaah yang berangkat. Mereka segera diberitahu agar segera melakukan persiapan haji termasuk melunasi biaya haji. Untuk pembagian kota tahun 2026 berdasarkan pembagian daftar tunggu yang sebelumnya pembagian berdasarkan jumlah penduduk muslim. Karena berdasarkan daftar tunggu maka jemaah haji yang tadinya sudah dipersiapkan untuk berangkat, ternyata ada sebagian kabupaten kota yang tidak masuk di dalam pemberangkatan 2026. Jadi harus sabar menunggu, semoga ada hikmahnya. Karena pembagian daftar tunggu ini sangat menguntungkan untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang sebelumnya mendapatkan kuota 7.272, dengan berbasis daftar tunggu, alhamdulillah Sulsel mendapatkan 9.670. Jamaah diharapkan segera melunasi biaya haji karena tidak akan ada perpanjangan waktu. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Sulut masih akan hadir dengan informasi olahraga Indonesia runner-up Cerebral Palsy Football. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut, saudara. Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga Cerebral Palsy Football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oseania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 2-0. Final turnamen Cerebral Palsy Football tingkat Asia dan Oseania digelar di Stadion Sriwidari, Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran. Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan mampu menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Aref Babaeni yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim Cerebral Palsy Football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat. Apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya. Jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas nanti. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oseania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widin Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, Badan Penelitian dan Pengembangan Sulut menggelar Sulut Riset dan Inovatif Expo 2025 di Atrium Manado Town Square 18-20 November 2025. Sejumlah karya ilmiah inovatif dan ramah lingkungan dari pelajar dan mahasiswa dipamerkan dalam kegiatan Expo ini. Riset dan Inovatif Expo 2025 menampilkan karya inovatif dari 25 inovator Sulut yang diseleksi ketat dari sejumlah peserta yang mendaftar. Tujuannya untuk menumbuhkan daya saing inovator lokal agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta wadah penemuan talenta-talenta di bidang inovasi.
Gubernur Julius Silvanus yang meninjau langsung Expo ini kagum dengan karya inovatif yang ditampilkan oleh para pelajar dan mahasiswa. Karya-karya dari masyarakat Sulawesi Utara, inovasi-inovasi masyarakat Sulawesi Utara, akademisi, anak-anak muda yang penuh kreasi, ya, mari bersama-sama dengan gubernur ciptakan inovasi untuk pemberdayaan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu karya yang ditampilkan adalah pengembangan alat pembuat gula semut yang ramah energi, mampu memangkas waktu pembuatan gula dari 5 jam menjadi 50 menit dengan penggunaan energi surya. Penelitian ini mesin fotovoltaik gula semut, kami berangkat dari keresahan dari banyaknya konsumsi Capticus, terutama di sentranya sendiri di Desa Tarletat Utara, di mana di sini kami hadir untuk menceritakan penelitian untuk membuat mesin gula semut secara otomatis menggunakan bahan panel surya. Nah, di sini dari penggunaan yang masih manual digunakan kurang lebih 4-5 jam, dengan adanya hadirnya alat ini kurang lebih dapat melakukan efisiensi kurang lebih hanya memakan waktu 50 menit saja. Riset dan Inovatif Expo 2025 yang menggandeng BRIN dan lembaga riset nasional lainnya juga diisi dengan kompetisi Duta Pelajar Inovasi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Provinsi Gorontalo selalu memiliki tempat wisata dengan keindahan alamnya yang masih asri. Salah satunya wisata Sungai Longalo atau Botu Motoli Olowu di Kabupaten Bone Bolango yang jauh dari kebisingan kota. Saudara, kali ini kita akan mengajak Anda menikmati tempat wisata yang masih asri dengan pemandangan alam dan sungainya yang bersih. Namanya wisata Sungai Longalo atau Botu Motoli Olowu. Menuju ke tempat wisata ini harus menempuh jalan darat sejauh 15 km dari pusat kota Gorontalo. Tempat wisata ini berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulango, Kabupaten Bone Bolango. Begitu sampai di lokasi, terlebih dahulu membayar tiket masuk sebesar Rp6.000 per orang. Kondisinya yang masih alami dan udaranya yang sangat bersih, jauh dari polusi kendaraan, membuat nyaman berada lebih lama di tempat ini. Bahkan beberapa pengunjung yang datang ke sini membawa tenda untuk berkemah, karena pengelola menyediakan lokasi berkemah yang cukup luas. Nah, kali ini saya akan coba memasang tenda biar kita makin lama berada di tempat ini untuk menikmati keindahan wisata Sungai Longalo. Akhirnya selesai juga memasang tenda mini dan kini saatnya membuat roti dan minuman hangat. Meski tak banyak sentuhan tangan, wisata Sungai Longalo yang awalnya hanya sungai biasa, kini menjadi destinasi alternatif pilihan warga untuk mengisi waktu libur. Air sungai yang jernih jadi daya tarik bagi pengunjung untuk mandi, menikmati dinginnya air Sungai Longalo. Sejumlah pengunjung mengaku sangat menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang mengalir. Pengunjung bilang, wisata Longalo ini bisa jadi alternatif untuk melepas penat dan mengisi waktu libur karena tak jauh dari pusat kota dan juga murah. Karena selain tempatnya luas, lingkungannya juga masih masih alami, terus tempatnya bersih juga, masih bisa main-main air. Akses ke sini juga sangat mudah. Iya. Untuk biaya masuknya per orang sangat terjangkau, yaitu cuma di 6.000. Oh iya, di sini juga bisa camping, masak-masak sama teman-teman juga, main air juga begitu. Pengunjung yang datang ke tempat ini tidak hanya membawa keluarga, tapi juga ada yang datang bersama teman kerja. Kegiatannya camping bareng bersama karyawan-karyawan. Yang pertama dekat dengan kota, yang kedua suasananya kita mau lebih dekat dengan alam lagi. Jadi supaya kebersamaan lebih dekat lagi. Bagi pengunjung yang tidak membawa tenda, pengelola sudah menyediakan pondok kecil untuk beristirahat serta musola.
Nah, bagi Anda yang ingin menghilangkan lelah bekerja selama seminggu, bisa datang ke wisata Sungai Longalo, menikmati keindahan alam dengan udara yang masih segar, serta menikmati mandi di Sungai Longalo dengan airnya yang jernih dan dingin. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya, Delvis Pinantoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya.